Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari jalur Pantura, kita akan segera bergabung bersama dengan Fani Imaniar di kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Fani, bagaimana pantauan Anda di malam takbiran ini? Arus mudik tampaknya masih cukup padat ya di Pekalongan saat ini. Atau seperti apa, Fani? Ya, selamat malam Reinhardt. Malam ini saya turut serta dalam euforia bersama dengan warga Pekalongan yang akan melaksanakan takbiran jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, yang mana pada sore hari ini telah ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 25 Juni 2017. Dan kalau misalnya melihat keramaian tidak sahih, rasanya juga tidak membahas mengenai arus lalu lintas di sepanjang Jalan Pekalongan yang berdasarkan pantauan saya pada malam hari ini lebih ramai dibanding hari-hari biasanya. Seperti yang telah dikatakan oleh warga juga, untuk arus lalu lintas pada malam ini dipenuhi oleh para pengguna kendaraan yang sebagian besar merupakan warga yang pulang kampung ke kota Pekalongan, Reinhardt. Namun hal ini terlihat berbeda dibanding arus menuju ke kota Pekalongan tersebut, di mana pada hari ini saya menyusuri jalanan sepanjang Pantura menuju ke arah kota Pekalongan dari Brebes, dan sama sekali tidak terlihat adanya kepadatan dari pengguna kendaraan yang melakukan perjalanan arus mudik. Karena memang selain karena puncak dari arus mudik sendiri sudah terjadi pada H-2 di Lebaran tahun ini, dan tercatat pada tahun ini ada sekitar lebih dari 270.000 lebih kendaraan atau pengguna kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah via kota Brebes, tepatnya yang terbagi antara pintu tol Brebes Timur, Brexit, kemudian juga Pejagan dan juga Brebes Barat, serta mereka yang menggunakan jalur darurat via Kaligangsa. Dan untuk tahun ini saja memang untuk jumlah dari pengguna kendaraan turun dari tahun lalu, yang tercatat ada lebih dari 300.000 lebih pengguna kendaraan yang turun semuanya atau keluar semuanya terpusat di pintu tol Brexit. Dan untuk mengingat bahwa memang bahwa tahun lalu itu sedikit meninggalkan kesan yang tidak begitu enak terkait dengan proses arus mudik, karena kita tahu dalam proses arus mudik pada tahun lalu ini para pengguna kendaraan yang melakukan perjalanan ini terhenti begitu lamanya, berhari-hari di pintu tol Brebes Timur atau Brexit tersebut, bahkan sampai menelan korban jiwa. Namun karena warga negara yang baik atau dikarenakan ada warga negara yang baik dan juga pemerintah saat ini tentu saja tidak ingin jatuh ke lubang kesalahan yang sama dua kali, mencari mekanisme atau juga solusi yang bisa mengurai kemacetan yang terjadi di kota Brebes khususnya. Dan mekanisme tersebut salah satunya hadir dalam bentuk jalur darurat, di mana berdasarkan tinjauan atau hasil tinjauan yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beberapa hari yang lalu, tampaknya cukup efektif dalam mengurai kemacetan yang terjadi untuk masuk ke wilayah Brebes yang digunakan oleh para pengguna kendaraan untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan berdasarkan data yang kami dapat tentu saja dari kepolisian setempat juga, Reinhardt, untuk sebagian besar pengguna kendaraan yang masuk ke wilayah Brebes tersebut sebagian besar menggunakan jalur darurat via Kaligangsa. Tercatat ada lebih dari 27.000 kendaraan yang masuk di H-2 sebagai puncak arus mudik, sementara 26.000 lebih sisanya menggunakan pintu tol Brexit atau Brebes Timur, sehingga dengan ini sudah terkonklusikan bahwa memang ada pemecahan dari arus kendaraan tersebut yang menyebabkan tidak terpusatnya kepadatan arus lalu lintas, sehingga juga terpecahnya hal tersebut juga membuat sebuah arus kendaraan yang tidak padat atau tidak ramai dibanding tahun lalu Reinhardt. Dan kalau misalnya kita bisa melihat juga pada tahun ini untuk kesuksesan dari proses arus mudik terutama yang terjadi di wilayah Pantura ini akan diteruskan untuk tahun depan, karena kita mengingat bahwa pendapat atau juga pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono akan kembali meneruskan proyek dari jalur darurat ini untuk kembali diselesaikan. Mereka atau Menteri menargetkan proses ini atau proyek ini selesai di akhir tahun 2017 untuk kembali diteruskan ke jalur Trans Jawa yang menghubungkan ke kota-kota besar di sepanjang kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, tidak hanya di jalur Pantura tetapi juga jalur selatan. Kita harapkan untuk proyek ini membantu kelancaran proses arus mudik di tahun-tahun setelahnya, tidak hanya di jalur Pantura tetapi jalur-jalur selatan, kemudian jalur tengah, jalur mana saja yang dipilih oleh para pengguna kendaraan yang melakukan perjalanan arus mudik. Reinhardt. Baik, terima kasih Fani Imaniar. Ini terkait dengan kondisi arus mudik di malam takbiran pada malam hari ini. Dan demikian Go Mudik 2017 jam ini. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Sampai jumpa.